شفيعنا وقرة أعيننا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا آمين يا رب العالمين. قال الإمام علي بن محمد بن حسين الحبشي رضي الله عنه تجلى الحق في عالم قدسه الواسع. Tajalla was cetha terpertelo was cetha. Tajalla was pertelo was ketok was cetha al haqqu sapa Gusti Allah zat kang maha hak. Tajalla was cetha al haqqu sapa Gusti Allah zat kang maha hak fi alami qudsihi ing dalem alam kesuciane al haq. Alam qudusi al haq. Al-wasi'i kang jembar. Al-wasi'i kang jembar tajallian kelawan pertelo, tajallian kelawan pertelo temenan. Tajallian kelawan pertelo temenan qadha kang natrapi apa tajalli? Qadha kang natrapi apa tajalli binti syari fadlihi kelawan sumebare keutamaane al-haq. Binti syari fadli kelawan sumebare keutamaane al-haq fil qaribi ing dalem panggonan kang cedhak. Fil qaribi ing dalem panggonan kang cedhak wasyasi'i lan kang adoh. Wasyasi'i lan kang adoh. Ini masih di muqaddimahnya Simtud Durar. Jadi belum amma ba'du masih jauh. Amma ba'du masih jauh. Kata beliau tajallal haqqu fi 'alami qudusihil wasi' tajalliyan qadha binti syari fadlihi fil qaribi wasyasi'. Allah Subhanahu wa taala itu tampak sekali jelas. Jadi di sini sampean jangan bayangkan Gusti Allah dong ngetok mboten. Penampakannya Allah zat yang maha hak di alam kudusnya. Alam kudus ki apa? Apa alame kota kudus tok mboten. Alam kudus itu di kitab apa ya? Kasyafu istilahatil funun wal ulum ibaratun 'anil ma'ani al-ilahiyyah al-muqaddasah 'anil ahkamil khalqiyyah wan naqais al-kauniyah. Dalam yaitu sebuah alam yang mana di situ ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala tiada batas. Tiada batas. Walaupun di dunia ini juga tiada batas, tapi ada alam-alam yang sangat sulit untuk ditembus akal pikiran manusia. Pokoknya yang enggak bisa ditembus alam pikiran manusia, yang tidak bisa dipikir oleh tidak bisa dipikir oleh akal, itu termasuk alamil qudus. Termasuk alamil qudus. Lingkupannya kemana? Bisa jadi di dunia, bisa jadi di bumi, bisa jadi di alam jin. Apapun yang bisa kita pikir itu termasuk alamul qudus. Jadi panggonane alamul qudus ki ana tenan ta ora? Ya bumi seisinya itu termasuk bagian dari alamul qudus. Paham ya? Kan dunia kok banyak sekali hal yang tidak bisa kita paham. Nah, yang enggak bisa kita paham termasuk alamul qudus, termasuk kesuciannya Allah, keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Mohon paham sampai sini. Jadi ini ibarat-ibarat yang dipakai ini memang susah sama Imam Ali Al-Habsyi. Bagi orang awam seperti kita penjelasannya susah. Jadi ini untuk bocoran saja. Jadi ketika kemarin kan di kitab Al-Hikam disebutkan athar dari zikiran itu nanti menarik hati dari kegelapan sehingga bisa melihat alamul ghuyub, melihat hal-hal yang gaib. Biar apa dari alamul ghuyub ini nanti dia bisa melanjutkan lagi ila ma'rifatillah. Karena alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Syaratnya dadi wali ku kudu iman karo gaib. Nek dhek urung roh gaib ora bakal iman. Paham nggih? Makanya asar dari zikiran itu memang terkadang kita bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Nah,
ketika sudah di alam gaib, jadi alam itu ada alam nasut. Nasut dari kata nas. Alam nasut itu ya alam yang bisa dilihat ya. Kowe itu termasuk manusia, alam yang bisa dilihat. Terus di situ betul-betul tercampur lah. Sifat ketuhanan juga ada di sana. Sifat kesetanan juga ada di sana. Ya, nas wae iso dadi setan kan ngoten nggih, di alam nasut. Terus munggah sithik meneh iku alam malakut. Alam malakut itu dimensi. Waduh, paham tak sampean iki? Dimensi alam yang mana manusia sama jin tidak bisa menembusnya. Paham nggih? Jadi kan pernah sampe mesti pernah krungu, malaikat iku iso ngerti jin tapi jin urung karuan iso ngerti malaikat. Betul kan? Sama kita jin itu bisa melihat manusia tapi manusia belum tentu bisa melihat jin. Nah, alam malakut ini isinya itu para aulia. Alam malakut ini isinya para malaikat. Paham nggih? Dimensinya lebih tinggi. Dimensinya lebih tinggi. Ibarat lingkaran yang tadi lingkarannya kecil, sekarang lingkarannya besar mengelilingi yang kecil. Iku alam malakut. Sudah jelas nggih? Terus ada lagi satu lagi yang paling tinggi yaitu alam jabarut. Alam jabarut di situ alam yang mana yang terasa itu cuman keagungannya sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa menembus sampai sana, insya Allah bisa ma'rifatullah. Nah, paham nggih? Makanya alam malakut itu masih alam gaib tadi. Tapi nek istikan alam jabarut, itu insya Allah sudah termasuk ma'rifatullah. Tapi kita nggak usah cari alam-alam itu ketika wiridan, ora usah goleki. Nek jen wayahe tutuk ya tutuk, nek mboten nggih. Mboten. Jadi alam nasut, alam malakut, alam jabarut. Alam malakut dari kata malaikah, alam jabarut dari sifatnya Allah al-jabbar, zat yang maha memaksa. Ya, makanya yang istilahnya fana itu ketika jiwa itu berada di alam jabarut. Lah alam itu ada tempatnya apa enggak? Tergantung. Nah, alam nasut ada tempatnya jelas kayak gini iki ana panggonane. Tapi alam jabarut bahkan sampean di alam nasut pun bisa merasakan alam jabarut. Tergantung kowe sadar apa ora ngoten. Ibaratnya uang niku ketika dhewean gujuk-gujuk nomburinan ana uang. Dicap nek nomburinan ana uang kadang krasa kadang mboten ya kan ngoten ya. Nah ketika krasa berarti kan gampangane kowe berarti iso ngrasakno Gusti Allah. Berarti padha kaya ngrasakno alam jabarut. Nek ra krasa ya senajan nomburi ana apa-apa ya ra ngerti wong buta, budhek arep glontangan ning ngarepan ya ra kepiye-kepiye kan karena enggak tahu. Paham ya. Jadi di sini alamil qudus, nyambungnya alamil qudus itu lebih luas lagi, masuk ke semua dimensi. Jabarut ya ono, nduk malakut ya ono, nduk gene nasut ya ono. Karena sifat sucinya Allah Subhanahu wa taala itu tampak di semua alam, tampak di semua dimensi. Maka kata beliau al-haq, Allah zat yang maha agung, yang maha benar itu menampakkan diri di alam quds. Di alam kesuciannya. Jadi kesuciannya Allah itu bisa dikenal di mana? Paham nggih? Melingkupi semua alam tadi, paham sampean? Tajalliyan qadha binti syari fadlihil qaribi wasyasi. Penampakannya Allah yaitu penampakannya Allah yang membuat semua keutamaan Allah itu bisa sampai pada al-qarib, orang yang dekat, asyasi dan orang yang jauh. Jadi intinya ngeten. Allah Subhanahu wa taala itu memang berpenampilan dalam keadaan dunia kita itu bukan penampilan dzatiyahnya, bukan penampilan jasadnya. Allah ku gak bakal ngetok dalam bentuk seperti itu karena enggak ada manusia yang kuat kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekelas levelnya Nabi Musa mawon mboten kuat. Intinya gitu. Kenapa enggak ngetok rahmatan kan gitu kata Imam Haddad termasuk bentuk kasih sayangnya Allah pada kita. Jadi janganlah kita mencari sosoknya Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Yang kita cari apa? Pahami bagaimana bentuk Allah menyayangi kita. Pahami bagaimana Allah mengatur takdir kita. Jadi kita bisa cari informasinya, deskripsinya bisa kita cari ya.
Tapi sosoknya belum tentu kita cari. Sosoknya sampean lah, arep tuku HP itu mesti golek deskripsinya di saya. Iki wah speknya seperti apa kan gitu kan. Sebelum beli dan mantep beli api kan ngoten nggih. Tapi Gusti Allah enggak perlu ya koyo HP ngono maksudnya sampean cari spek-speknya Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengenal itu seperti itu. Enggak usah cari sosoknya, modar awak dhewe iki mangke. Nggih. Lah tapi deskripsinya Allah Subhanahu wa taala atau termasuk biodatanya Allah Subhanahu wa taala bisa dikatakan seperti itu adalah rahmat ya, punya kasih sayang yang luas yang mana bisa dirasakan yang dekat maupun yang jauh. Ning ndi wae panggonan angger ana makhluk iku mesti kena rahmati Gusti Allah. Ya itu termasuk alamul qudus. Makanya nah ini bahasa hadis kan yang sering kita dengar kan tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Ini malah ada hadis yang lebih cetha meneh, malah diriwayatkan Imam Muslim. Wa'lamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Wa'lamu annakum lan taraw rabbakum. Ketahuilah kalian tidak akan pakai lam nun. Lan itu selawase kan. Tidak akan pernah melihat Tuhan kalian hatta tamutu sehingga kalian mati. Makanya di sini tajallinya Allah Subhanahu wa taala, penampakannya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya saat ini di dunia itu bukan sosoknya yang terlihat tapi sifat kasih sayangnya, sifat pemberian nikmatnya itu. Jadi jangan dipikir wah kok ketok wonge mboten bakal mungkin. Karena sudah dapat nas hadis dari Kanjeng Nabi. Gak usah adu-adu Gusti Allah sing koyo ngono. Sampeyan kira-kira kan kita mungkin berpikir carane matur nuwun mbek Gusti Allah iku kepiye? Jare Al-Mun'im sing paring kenikmatan. Nek rak matur nuwun langsung kan ora marem. Ya rak matur nuwun langsung ora marem. Ora usah adu-adu. Misale ana wong hamba Allah nyedekahi kowe sak miliar. Kira-kira iso matur nuwun ta rak sampean? Apa ya perlu ketemu wonge wis seneng ta durung kira-kira ya wis seneng kan? Wis seneng mawon. Dadi wong sing koyo ngono ae iso seneng mosok mbek Gusti Allah ora iso seneng ngono lho maksude. Mosok Gusti Allah ora seneng wis dicetakno sing ngirim nikmat iku sapa, sing paring nikmat iku sapa kok leren takon Gusti Allah kono tenan ta ora kan kemplu. Ya wong sampean lagi dikirimi duit hamba Allah wis wenenge rak karuan ya. Mosok iki dicetakno sing ngirim iki Gusti Allah ngono lho. Sing ngeki Gusti Allah kok leren penampakane bahaya. Jaluk sing aneh-aneh. Pun. Falahu mangko iku tetep kedu Gusti Allah. Falahu mangko iku tetep kedu Gusti Allah alhamdu utawi sekabehane puji. Alhamdu utawi sekabehane puji alladzi kang latan hasiru ora terbatas. Alladzi kang latan hasiru kang ora terbatas afraduhu apa ijen-ijene alhamdu. Afraduhu apa ijen-ijene alhamdu bita'dadin kelawan pira-pira itungan. Bita'dadin kelawan pira-pira itungan walayu malulan ora bakal den boseni. Walayu malulan ora bakal den boseni. Takraruhu apa bolan beleni alhamdu. Takraruhu apa bolan beleni alhamdu bikathrati tardatin kelawan akehe bolan baleni. Bikathrati tardatin kelawan akehe bolan baleni. Bibirnya biasa mawon. Bingung ra? Pun. Kata Imam Ali Al-Habsyi mengatakan segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala dengan pujian la tanhasiru afraduhu bi ta'dadin yang mana setiap detil dari pujian tersebut tidak bisa dihitung. Nah, jadi kemarin sering bukan kemarin ya, sering kali kita katakan kalaupun nampa musibah itu juga kita
masih pantas untuk muni alhamdulillah, mengingat nikmatnya yang diberikan kepada kita tidak pernah terputus. Banyak sekali kenikmatan yang kita terima daripada musibah yang sedang melanda kita. Wala yumallu takraruhu bikasrati tardad, dan pujian tersebut tidak akan pernah bosan untuk diulang-ulang. Soalnya saking akeh nikmat sing diparingi Gusti Allah mbek awake dhewe. Pon. Pon. Bingung. Cek. Pon nggih. Salah ke mulai nggih. Nang mau pon. Jadi segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang tidak bisa dihitung setiap dari detil kenikmatan yang diterimanya. Pon. Haitsu abroza ing dalam sekirane wis nglahirake sapa Allah. Haitsu abroza ing dalam sekirane wis nglahirake sapa Gusti Allah. Min alam imkani saking alamul imkan. Min alamil imkani saking alamul imkan lahirna ing apa? Surat hadzal insani ing gambare ikilah manusa, yaiku sapa? Kanjeng Nabi. Surat hadzal insani ing gambare ikilah manusa. Dan di antara penyebab kita mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala adalah haitsu abraza min alamil imkan surat hadzal insan, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala sudah melahirkan manusia mulia ini dari alamul imkan. Nah, alamul imkan itu apa? Alam yang mana apa ya cekene sesek. Alam yang mana di situ wujudnya sesuatu 90% pasti akan terwujud, ya. Peristiwa atau hal makhluk yang akan tercipta itu 90% pasti akan terwujud. Mungkin, kemungkinan besar. Makanya al-imamkana yumkinu imkanan itu dari kata mungkin. Dalam, oke. Nggih. Pon. Salah. Silahkan. Wah, kok njaluk sing iki? Sing ndi? Cik.
Alamul imkan. Saya ulangi lagi, alamul imkan adalah sebuah alam yang mana di situ ketentuan semua hal, yang mau lahir, yang mau mati, yang mau terwujud, yang buah mau matang dan segala macam, itu 90% kemungkinan akan terwujud. Ketutuk nggih. Los. Lanang ra apa-apa. Itu alamul imkan tadi, sudah ditakdir Allah 90% kena sirahe. Itu termasuk alamul imkan tadi. Pokoknya hal yang di alam tersebut yaitu semua hal yang mau terjadi, yang mau wujud, sing arep kerem, sing arep kenter, sing arep gunung bledos, ya. Pokoknya kok 90% terjadi, maka itu termasuk alamul imkan. Begitu juga Kanjeng Nabi termasuk alamul imkan karena sudah direncanakan jauh sebelumnya. Bi alfai amin kan, di 2000 tahun sebelum makhluk hidup wujud. Pun. Kenapa Kanjeng Nabi dilahirkan? Liyatasyarrafa, supaya jadi mulya. Liyatasyarrafa, supaya jadi mulya biwujudihi, sebab wujude hadzal insan. Biwujudi, sebab wujude hadzal insan, ats-tsaqalani, apa rong golongan gede. Ats-tsaqalani, apa rong golongan gede. Watan tasyiru lan supaya dadi kesebar. Watan tasyirolan supaya dadi kesebar asraruhu, apa pira-pira rahasiane hadzal insan. Asraruhu, apa pira-pira rahasiane hadzal insan fil akwani, ing dalem alam semesta. Fil akwani, ing dalem alam semesta. Ngegas sih. Tapi ayo makan. Di antara tujuan wujudnya Allah mewujudkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah liyatasyarrafa biwujudi tsaqalan, supaya dua golongan besar. Jadi makhluknya Allah Subhanahu wa taala itu ada beberapa golongan. Ada golongan malaikat, ada golongan jin, ada golongan manusia. Nah, makanya di sini golongannya manusia dan jin itu, kata-kata beliau Al-Imam Ali, liyatasyarrafa biwujudi tsaqalan, supaya manusia dan jin itu bisa mulia karena wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian setelah dua golongan besar ini menjadi mulia, wa tantashiru asraruhu fil akwan, sehingga al-asrar, rahasia-rahasia, keutamaan-keutamaannya Rasulullah itu tersebar luas di alam semesta. Jadi itu kita tuh tidak ada apa-apanya kalau tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para jin ora ana apa-apane nek dhek ora berhubungan langsung dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Makanya di dalam burdahnya Imam Busiri dikatakan busyra lana ma'syaral islami inna lana iku minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma ta'allahu ta'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami.
Sungguh kebahagiaan betul bagi kita ma'syarul Islam, semua yang beragama Islam. Jadi termasuk yang beragama Islam niku gak mung manusa tok, dari kalangan jin juga banyak. Sungguh kemuliaan bagi kita orang Islam. Kenapa? Minal inayati ruknan ghaira munhadimi. Kita telah menerima sebuah pondasi kuat yang tidak akan pernah terbenturkan, tidak akan pernah terrobohkan. Kenapa tidak pernah roboh? Lamma ta'allahu ta'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Karena Allah mengajak kita, menyuruh kita untuk taat kepada Allah melalui siapa? Bi akramir rusli, melalui semulia-mulianya para rasul. Karena kita mengikuti semulia-mulianya para rasul, kunna akramal umami, jadilah kita menjadi umat yang paling mulia. Jadi wujudnya Kanjeng Nabi itu sungguh kemuliaan bagi manusia dan para jin. Gitu insyaallah. Oh ya Apple. Faqala fama min sirrin, mongko ora ana saking rahasia. Fama min sirrin, mongko ora ana saking rahasia ittasala kang nyambung. Ittasala kang nyambung bihi kelawan sirrin. Bihi kelawan sirrin qalbu munibin, apa atine wong kang bali. Qalbu munibin, apa atine wong kang bali. Illa min sawabighi fadlillahi, kejaba saking pira-pira sok-sokan fadhole Gusti Allah. Illa min sawabighi fadlillahi, kejaba saking pira-pira sok-sokan fadhole Gusti Allah ala hadzal habibi, ing atase ikilah kekasih. Ala hadzal habibi, ing atase ikilah kekasih. Nah, ini masih nyambung masalah kemuliaan. Kata beliau, semua hati yang memiliki sifat al-inabah, memiliki sifat yang selalu kembali kepada Allah. Soalnya hati niku bukan hati ya. Hati harusnya memang dari dulu secara fitrahnya itu mengajak kepada kebaikan. Yang membuat dia berubah apa? Karena hawa nafsu dan godaan setan. Maka kata beliau, semua hati yang masih kembali kepada Allah, hati sing ijek eling karo Gusti Allah, qalbu munib iku maksudnya hati yang selalu mengingat Allah, hati yang selalu tawakal kepada Allah, hati yang selalu menggantungkan segala urusannya kepada Allah. Semua hati yang mempunyai sifat-sifat seperti itu kan pasti punya rahasia besar. Maksudnya rahasia itu maksudnya gimana? Punya keutamaan yang besar. Maka kata beliau, fama min sirini tasala bihi qalbu munib. Semua hati yang kembali kepada Allah yang memiliki kemuliaan, itu tidak ada yang tidak pasti kecuali nyambung dengan Rasulullah. Delok wong-wong saleh niku. Wong-wong saleh, para aulia, para ulama niku mahabbari Kanjeng Nabi ku cetok tenanan. Nggih. Cintanya kepada Kanjeng Nabi itu cetok tenanan. Nah, mereka hati yang seperti ini bisa mulia sebab apa? Nyambung sama Kanjeng Nabi. Makanya terusan illa min sawabighi fadlillahi ala hadzal habib. Kenapa hati-hati tersebut bisa mulia? Kenapa hatinya para ulama bisa mulia? Hatinya para aulia bisa mulia? Hatinya para orang-orang soleh itu bisa suci dan penuh barokah? Kenapa? Illa min sawabighi fadlillahi ala hadzal habib, karena efek dari efek dari limpahan keutamaannya Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi. Semakin kita cinta kepada Rasulullah, ya, semakin cinta kita kepada Rasulullah itu semakin besar, itu pasti hati kita, hidup kita, kemudian segala hal yang berkaitan dengan kita itu juga menjadi barokah. Soalnya sing mbok senengi sapa? Kanjeng Nabi, wong sing disok barokah karo Gusti Allah. Bahkan itu bukan hanya kita saja, orang-orang saleh, orang-orang wali, para ulama, badan di dalam kitabnya, di dalam burdahnya Imam Busiri juga disebutkan wa kullu ayin atar rusulul kiramu biha
fa inna mattasalat min nurihi bihimi. Semua mukjizatnya para rasul-rasul yang dahulu itu sebenarnya adalah nyambung pada nurnya Rasulullah. Kok iso? Fa innahu syamsu fadlin hum kawakibuha yudhirna anwaruha linnasi fid dhulami. Ketahuilah Rasulullah itu ibaratkan matahari yang memancarkan cahaya. Sementara para nabi niku pantulane, para nabi ku pantulane pantulan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak ada mukjizat, tidak ada karomah. Nah, kecuali sebenarnya itu adalah barokah Kanjeng Nabi. Saiki misalnya ana karomah para wali. Ya, misalnya ada karomah di sini, ada orang yang punya karomah apa misalnya bisa nahan ngentut sampai setahun misalnya. Karomah tau ora kira-kira? Iki lara nek iku ya. Apa ya? Wis pokoke karomah lah. Kalau ada orang yang punya karomah. Ada orang punya karomah, maka para ulama mengatakan karomah yang muncul di akhir zaman itu ibarat mukjizat di zamannya Kanjeng Nabi. Kenapa? Awak dhewe iku butuh karomah, butuh cerita-cerita sing aneh-aneh supaya keimanan kuat. Jadi karomah niku tujuannya padha kaya mukjizat agar keimanan seseorang, keimanan orang itu bisa menjadi tambah kuat. Awak dhewe nek rak diwehi karomah kadang mboten iman, meneh ana karomah malah tambah ora iman kan ngoten. Makanya jangan salah kaprah. Jangan salah kaprah dengan istilah karomah. Aku pengen toreko tapi golek karomah, wah gak bisa. Karomah itu bagian dari kemukjizatannya Kanjeng Nabi. Tujuannya untuk melemahkan hujjahnya kafir dan untuk memperkuat imannya para mukminin. Kan ya ojo golek sekolah sing bertujuan golek karomah. Bon, tapi tadi dikatakan Imam Ali semua hati yang memiliki kelebihan, keutamaan itu bisa mulia sebab nyambung dengan Kanjeng Nabi. Dan itu tidak aneh karena Kanjeng Nabi adalah tempatnya Allah melimpahkan barokah, melimpahkan keutamaan. Kita lihat para wali niku boten onten sing ora mahabbah ing Kanjeng Nabi. Tidak mungkin wali ku gak cinta Rasulullah. Karena diantaranya sebelum ma'rifatullah kan tadi diantaranya dia ketemu alamul ghuyub. Ketemu alam ghaib. Termasuk rohaniyahnya. Nyawane Kanjeng Nabi ini termasuk ghaib tah mboten? Ghaib. Dan banyak sekali orang-orang itu bisa ketemu di alamul ghuyub ini dengan Rasulullah. Makanya semakin banyak pertemuan dengan Rasulullah itu semakin dia itu mulia. Gampang, urusan itu gampang. Makanya apa jenenge nek semakin ketemu karo Rasulullah semakin dia barokah. Coba dia menentukan sebuah keputusan besar misalnya tanpa melibatkan Rasulullah mesti beda. Nek ana para wali niku masyaallah sekedar muni A yo A, nek muni B yo B. Kenapa? Karena sudah mendapatkan isyarah ilahiyah atau mendapatkan isyarah nabawiyah. Sudah dikasih isyarah sama Allah, dikasih isyarah sama Rasulullah. Gak aneh nih. Yang sekarang masih hidup itu Yitoifur Mawardi Purworejo itu Masya Allah. Dari zaman dia jadi santrinya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Dulu di sana kan nggak, di pondok tuh nggak ada sumur kan. Itu Sayyid Muhammad dawuh sama Yitoifur, aku pengen gawe sumur, tapi rak reti panggonane ning ndi sing apik. Tulung kowe sing takon Kanjeng Nabi. Tulung kowe sing takon Kanjeng Nabi. Masya Allah. Jadi Thaifur itu sampai mimpi yo biasa, ketemu Kanjeng Nabi ku yo wis biasa. Sampai sekarang itu terkenal sumurnya itu Bi'r Thaifur. Sekarang yang menemukan siapa? Thaifur itu tadi. Itu gini Mekah nih gini Said Muhammad. Kayak ngono iku, langkah hidupnya digantungkan sama apa yang dikatakan Rasulullah. Dan mungkin salah satunya sekarang beliau juga membackup atau mendukung dakwahnya Habib Rizik. Itu juga mungkin bisa jadi beliau dapat dawuh sendiri dari kanjeng Nabi. Makanya mau sing kok ngene iki medene mbok lawan. Urusane karo sapa? Kanjeng Nabi. Nek wis masyhur kok ngene kok coba lawan wis penting ae. Kayak Habib Umar bin Hafid ya.
terkenal sekali beliau sering dawuh dawuh beliau yang sering diviralkan yaitu saya tidak akan datang Indonesia kalau tidak disuruh sama Rasulullah. Kok iso? Kok ora iso? Alamul ghuyub wis terobos iku wis tekan alam jabarut wis tekan makrifatullah kok jebot takoni kok iso kowe kapan iso ngono kesarane nek kowe takonane kapan aku iso ngono. Tapi nek beliau-beliau semacam lah member. Gila. Ingin ngajak. Paham ya? Bahkan para nabi tadi dikatakan mukjizatnya mereka itu adalah pantulan dari mukjizatnya Rasulullah. Mereka tuh yo gampangannya pemain figuran gitu lah. Ibarat performance band itu, band utama itu pasti carry ya. Band-band pembuka yang main dulu. Ibarat stand up comedy yang open mic itu yang enggak terkenal. Sing terakhir yang paling sing main dhisik. Paham nggih? Lakon soalnya. Illa min sawabighi fadlillahi ala hadzal habib ya laqalbin. Ya ini masih panjang. Wallahu a'lamu bissawab. Istirahat saya. Nanti pindah majelis kayak dino apa ya?